Dari belakang. Nah, iya. Ini mau ini udah bisa kan udah kunci. Iya ya. Udah kunci udah. Nah ini. Nah kebayang kalau misalkan di leher ya. Iya. Kali ya. Nah. Terima kasih Mas. Siap. 150 deret dari atas sama bawah, dan itu dilindungi sama selaput. Jadi kita bisa lihat di sini bareng-bareng, silakan sama. Ini kita lihat dari dekat gigi ular piton. Bagian atas dulu. Ada 2 sinyulong dan 1 buaya muara. Nah, evakuasi pertama itu ya buaya muara yang pernah kita evakuasi itu cuma 2 ukuran di belakang lebih. Oke, jadi sampai jumpa. Oke, kita nyampe di damkar. Di dalam ini. Sehat. Teman-teman kita itu kemarin ada batu. Begini kan? Iya. Bagian atas tuh kemarin kan? Oh iya, kemarin kita di mana kamu ya? Iya. Benar. Iya. Assalamualaikum. Sehat, Pak? Aduh. Mana Pak? Kemarin katanya dapat ular besar Pak. Di kota apa kan? Baru. Belum digali lah Pak. Situ aja, Bang. Oh, ini masuk lubang berarti ya? Masuk lubang? Nggak pengen dapat atas ini? Yang di rumah? Paling masuk ke dalam apa gitu bikin chat aman sih Pak. Yang gede itu juga? Ya, di rumah juga. Sering Bang di rutin. Ya, pasti Pak. Waduh. Banget itu Bang. Ini Bang Rian Mortilitis kawan kita. Kenapa? Yang kemarin dalam tugas baru pakan Kita doakan teman-teman, semoga teman kita Bang Rian Mortir pemadam kebakaran baru ya gugur dalam tugas bisa diterima dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Amin. Wah, pokoknya selalu semangat ya buat teman-teman pemadam kebakaran. Wah, luar biasa lah. Mantap. Gimana ularnya Bang? yang ini yang agak agresif. Ya. Sedikit. Ya. Nah, bekas jerat. Oh ya? Ya, jerat satu sisi ini yang ini itu di dalam apartemen langka di badannya dibagi kapan di bekas jerat tapi lepas. Yang posisi ini yang besar ini dipanas di dalam pembuangan air. Jadi
ya hubungan kayak jalur ular ya jalur ular banyak banget ular masuk Lebih susah evakuasi. kita eksekusi atau bagaimana bang? Atau aku bantu lepasin dia ke alamnya lagi? Boleh? Ya ada apa sih? Ada 4 meteran. enggak Yang paling gede itu 2,5 meter. yang paling gede itu Yang besarnya 3,5. 3,5. Ya. Sama kayak yang tadi kita tangkap di rumah warga ini. Tadi baru Yang besar. Kan kalau nggak bisa makan kucing terganggu. Lain. Lagi posisinya kan di posisi mana kabel di bawah kulkas. Yang besar itu. Enggak yang ini. Terpres. Ini apa? Ular. Itu kucing mas. Lagi saya makan juga. Melanota. Yes. Voiga melon. Boycott. Wih, bisa makan bang? Ya. Udah koros. Makan koros? Ya. Korosnya sama besar. Iya. Abang yang ngasih atau? Ya. Oh, emang Intonasi. Melanota emang makan ular dia. Iya. Nah guys, nih kita lihat ya bang ya. Kita Ya, siap. review seekor ular cincin emas. Voiga, Drosophila melanota. Ini yang khas dari Sumatera ya guys. Ternyata cakep juga ya. Ini makan ular lagi teman-teman. Iya. Kasih makan Sebesar ular. udah. Kira-kira makan kamu ya. Kok cantik banget ya kalau dilihat-lihat yang melanota ini tapi bagus bagus sih. Nah, ini koleksinya rekan-rekan damkar Pekanbaru guys. Voiga Drosophila. Ini piaraan yang kerawat banget. Emang pemadam itu kalau udah ngerawat ular itu kalah kita reptiler. Kalah kita reptiler. Bahkan buaya kemarin tempatnya Bang Rahul di Makassar. Itu bersih sekali buayanya bro. Nggak tahu diapain, pokoknya bersih banget. Intinya itu hewan kerawan dengan baik sama pemadam tuh ya Bang. Luar biasa. Pemadam itu lebih reptiler dari reptiler ya. Oke, kita taruh lagi ya. Ini soalnya habis makan sampai muntah. Nggak mau, pegangan deh. Tuh. Jangan lepas lagi. pulang. Jangan bawa pulang. Oke, kita taruh lagi ya. Tapi ada mainan damkar itu. Kalau kita bawa kan. Jadi gimana Bang Ahmad? Kemarin kita ketemu di damkar ya, di Bontang ya. Masya Allah. Di event itu ya. Di event skill kompetisi di sana. Seru banget kemarin tuh di damkar ketemu Bang Ahmad. Sempat ini ya, Bang Ahmad yang sempat nangani orang laporan tangkap hantu itu kan di sini ya, yang sempat masuk berita kan Bang? Itu gimana ceritanya? Jadi pemadam kebakaran nggak tiba-tiba jadi dukun? Mana yang ini mana itu? Coba berbagi kisah dong dari dulu kita. Ya, itu saya kemarin tanya Bang Ahmad juga ketawa. Ini gimana itu Bang Ahmad, gimana tuh kasusnya? Masyarakat laporan biasa kan, pemadam. Kami juga baru pindah di Pekanbaru. Bingung kan mau kemana laporannya. Tangkap hantu. Alhamdulillah bisa ya. Masya Allah. Ini emang benar-benar apapun bisa, ujung-ujungnya damkar bener guys. Iya, ujung-ujungnya damkar. Dan ada programnya dia sekarang ya. Ujung-ujungnya damkar. Udah. Ada botol dok. Ada juga. Oh, sama. Kecil lah. Ya, silakan lalu sama Mas Amar yang eksekusi. Saya sebagai pemerhati melihat dari sini. Gasket kau. Oi.
Oh, ada tuh. Saya aja dua-dua. Kirain dari Tahu. Lain. Selesai. ya itu ada kriminalitas. Iya tadi kan. Iya. Cerita yang kucing lah. Jadi udah nggak jadi kenyang. Terganggu. Kulit mau digores. Iya. Yo. Silakan. Alright. Oh, ekornya tumpul loh. Iya, ekornya putus. Makan tikus kan jauh kecil gitu. Sama ini rekan-rekan komandan pengen kita di seri ditahan dulu penarian. Oh, iya, siap. Jadi mumpung lagi di sini, mumpung ada Mas Danu sama Mas Amar nih, mungkin ada sedikit materi edukasi nggak sih buat rekan-rekan pemadam terkait rescue atau apa namanya handling khususnya ular piton untuk para pemadam kebakaran, mungkin bisa diedukasi dulu buat Boleh. Mas Danu atau mungkin Mas Amar, Oke. Mas ekor ya? biar teman-teman yang sharing ya sama aja. Oke, Mantap. silakan. Depan lapangan ya. Kencing orang aja. Depan lapangan, depan lapangan aja. Oke, aman. Siap. Panas dia, Bro. Siram dulu pakai air. Itu aja. Ya. Telo ya, kena telo dia. Pusing. Oke, selamat siang teman-teman. Siapa kita? Mantap. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menerima Haji sama tim untuk silaturahmi ke Mako Pemadam Kebakaran baru. Salam silaturahmi buat teman-teman semua, salam sejahtera buat kita semua. Ini sebelumnya mungkin nanti yang akan melanjutkan untuk edukasi Mas Amar sama Mas Danu, biar kita bisa sharing ilmu terkait rescue. Insya Allah saya paham kalau pemadam ini terlatih, sudah paham juga terkait ilmu menangani ular. Tapi mungkin ada sharing pengalaman dari Mas Amar PD dulu kali ya Mas ya. Silakan Mas, langsung aja. Oke, jadi tidak mau rentang format gini bang. Kita sebenarnya berdampingan sama ular besar di sekitar Kota Baru. Jadi kalau misalnya teman-teman daftar ataupun lagi nggak bertugas nih, angkat ular sendiri ini usahakan jangan sendirian. Karena satu, ketika leher dipegang, otomatis badan ular bakal cepet banget naik ke atas tangan sampai ke leher. Kalau udah di leher, itu udah sangat banyak sekali di leher. Itu udah dikunci dikit bang, belum dikunci baru meluk dikit di leher. Itu lepas sendiri itu susah. Satu, karena kita satu pegang leher. Sekalipun kita ini kepala kita lepas, kita pegang parah, itu tetap kalah sama ularnya. Sekalipun kepalanya udah putus, karena ular ini masih punya saraf untuk masih bergerak di badannya. Itu fatal. Ini hati-hati buat teman-teman dalam. Jadi pokoknya jangan sampai kalau misalnya lagi evakuasi jangan sendirian, usahakan 2 atau 3 apalagi ular besar. Ketika leher udah pegang, jangan sampai badannya naik ke atas. Leher ular pegang sampai ke atas, itu fatal. Karena kejadiannya udah ada kemarin di Sulawesi. Nggak berani yang nggak ada yang menolongin bang, lewat mati di tempat, nggak nyampe setengah jam, 20 menit atau 15 menit kemarin, nggak bisa nafas. Terus kalau misalnya mau nangkap ular segede ini otomatis kalau dijepit kepalanya nggak bisa
karena bakal kalah sama yang namanya kekuatan si tuanya. Terus pegangnya satu pegang ekor kalau bisa, yang satu ngalahin pandangannya di depan. Contohnya pakai karung boleh atau kain. Pakai sapu bisa, sapu aja pakai sapu. Sapunya cukup kok. Sebenarnya kalau masuk ke bagian kepala bang, kita nggak usah buru-buru gitu. Karena dia akan lebih pelan aja. Karena mereka akan nanti matanya dia relax dulu. Kalau buru-buru pasti loncat terus, Ya, loncat. dia bakal meneruskan terus. Ini kan kadang ada orang yang buru-buru nih, terus. Tapi kalau kita masuknya pelan, Dirayu. dirayu, terus gitu. Ayo kita cobain. Mama. Terus lah. Cepat. Kalau misalnya mau melepas lilitannya bang, kita sendiri nih. Coba pegang lehernya. Pegang leher. Kalau udah segede ini mas, bobotnya yang ditelannya apa maksudnya? Jadi kalau udah hanya ini, bobotnya ditelan ini bisa bayi. Anak kecil bisa tapi bayi. Ini anjing paling besar masuk sama dia. Dan kita nama dia. Karena dia tuh makan bisa 5 sampai 10 kali lipat dari besar kepala ularnya. Kepala. Pokoknya patokannya itu kalau untuk manusia om, kepalanya dengan tangan kita itu sama atau belum? Kalau ukuran telapak tangan kita dengan kepalanya itu udah sama, berarti dia udah bisa telan kita. Gitu. Kalau untuk anak kecil dia udah pasti bisa om. Udah masuk om, udah masuk. Nah ini posisinya juga mau ngeliat bang. Usahakan ekor tuh posisinya jangan sampai naik ke atas. Nah, ini pasti Dasarnya naik ke atas. pijak ekornya bang. Biar gak naik ke atas. Pijak. Sengaja aku lagi Biar yang biar dia harus ada. Jadi kan otomatis kita berusaha untuk melepaskan diri. Nah, si ular makin lebih segera nih bang. dari semangat pengen ngeliatnya Pengen semangat. lilitnya tuh pengen kuat. Boleh naik ke atas. Jadi pedomannya apa mas Panji? Pakai konten kepala ini kalau susah di kepalanya, Ya. Dia udah bisa telan kita. nggak bisa ya? Betul. Jadi acuannya itu adalah kepala ini kan. Nah ini kepala. Besarnya ini masih jauh dari tangan. Nah, untuk menelan ini masih belum bisa karena kita punya bahu kan yang lebar. Nah, tapi untuk melilit sampai kita meninggal ukuran 2,5 meter pun sudah bisa. Nah, kebanyakan orang yang meninggal karena dililit itu panik dan membiarkan ekornya itu ke bagian leher. Ya, mungkin nanti kalau misalkan kita praktekin sekarang, kita sekarang pegang kepala. Ini pegang kepala. Ya, kepala sini. Ya, tangan pegang kepala, tangan pegang kepala, satu tangan sini. Dan karena kita akan tahu kan, kita akan dililit. Satu tangan masukin di sini. Jadi tujuannya agar ada rongga, ada space untuk kita bernafas. Dan tentunya kita harus minta tolong tetap ya. Wah, nggak mau sambal dan takut. Ya, jadi ketika dililit piton itu akan cari leher. Dan kemudian dia akan kunci ekor ke dalam, membuat simpul, dan semakin kita bernapas, semakin kita melawan, berotot semakin kuat. Nah, sehingga itu kematian bisa terjadi dalam waktu 5 sampai 10 menit, kayak digantung leher kita. Nah, ini cara untuk kita selamatnya adalah dengan membuat sekatan dengan menggunakan tangan, atau bisa langsung gini aja lehernya. Atau miringin. Miringin gini aja cukup. Yang penting dia nggak langsung kena gini loh. Iya, dia harus ada. Misalnya ular tuh naik sebelah kiri, ya kita miring ke sini ya. Ya, betul. Semakin kita bergerak, semakin dia kunci. Ya, semakin dikunci. Nah, kalau misalkan sampai kena gigit, Ini mau kunci. ini kunci. Kuncinya. Ya. Oh, kunci itu ya. Ya. Belum dikunci badan. Masih cari posisi. Oh. Terus di bagian perut juga hati-hati kok. Iya. Ya. Bahaya.